Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, saya Demulyantika dari program studi ilmu keperawatan Universitas Katolik Musikaritas dengan NIM 1733019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gagal jantung kongestif atau sering disebut dengan congestive heart failure, di mana gagal jantung kongestif ini bisa diartikan sebagai kombinasi dari gagal jantung kanan dan kiri menyebabkan kongesti paru dan edema perifer. Penyebab gagal jantung termasuk hipertensi, penyakit katup, dan yang paling sering penyakit jantung koroner. Gagal jantung kongestif adalah gagal jantung kanan dan kiri. Gagal jantung kanan dan terjadi kelainan yang melemahkan pada ventricle kanan seperti hipertensi pulmonal atau sekunder. Gagal jantung kiri terjadi akibat kelemahan pada ventricle kiri, meningkatkan tekanan vena pulmonal dan paru, menyebabkan pasien sesak dan ortopnea. Di mana etiologi atau penyebab yang dapat menyebabkan gagal jantung kongestif ini ada dua kelompok. Yang pertama itu gangguan langsung merusak jantung seperti infark miokardium, miokarditis, fibrosis miokardium, dan aneurisme ventrikular. Yang kedua yaitu ada gangguan yang mengakibatkan kelebihan beban ventrikel. Nah, di mana kelebihan ventrikel dibagi menjadi dua. Yang pertama prelude, di mana prelude adalah volume darah ventrikel pada akhir diastol. Kontraksi jantung menjadi kurang efektif apabila volume ventrikel sudah melampaui batasnya. Meningkatnya prelude dapat diakibatkan oleh regurgitasi aorta atau mitral, terlalu cepat pemberian cairan infus terutama pada pasien lansia dan anak kecil. Afterload adalah kekuatan yang harus dikeluarkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau sistem sirkulasi. Meningkatnya afterload dapat diakibatkan oleh stenosis aorta, stenosis pulmonal, hipertensi sistemis, dan hipertensi pulmonal. Penyakit jantung hipertensif adalah perubahan pada jantung sebagai akibat dari hipertensi yang berlangsung terus-menerus dan meningkatkan afterload. Jantung menjadi besar sebagai kompensasi terhadap beban pada jantung. Apabila hipertensi tidak teratasi, maka kegagalan jantung dapat terjadi. Di mana faktor resiko dari penyakit gagal jantung kongestif ini yang pertama itu ada penyakit resiko yang tidak dapat dirubah, di mana seperti faktor keturunan, jenis kelamin maupun usia. Adapun faktor resiko yang dapat dirubah itu seperti pola makan, kebiasaan merokok, faktor keturunan, riwayat obesitas, riwayat DM, kurang aktivitas, stres, dan riwayat hipertensi. Di mana asuhan keperawatan pada pasien gagal jantung ini pada data subjektif biasanya muncul tanda dan gejala seperti dyspnea, batuk, ortopnea, berat badan bertambah, edema kaki, pusing, bingung, cepat lelah, nyeri angina atau abdominal, cemas, dan mekanisme coping. Adapun tanda dan gejala yang muncul pada data objektif yaitu ada gawat napas seperti dyspnea banyak memakai otot-otot pernapasan, terdapat distensi vena jugularis, terdapat bunyi nafas adventitious, bunyi jantung irama galop, edema, lokasi dan beratnya piting, ekstremitas teraba dingin, perubahan nadi, berat badan bertambah, dan tingkat kesadaran. Nah, selanjutnya diagnosa yang bisa muncul pada kasus gagal jantung kongestif ini yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan kurangnya volume sekuncup, shock kardiogenik, infufisiensi katup, dan hipertensi. Diagnosis yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kurang ventilasi perfusi, dan diagnosa yang ketiga yang bisa muncul yaitu kelebihan volume cairan berhubungan dengan kontraktilitas jantung terganggu. Adapun intervensi keperawatan yang dapat kita berikan pada pasien dengan gagal jantung kongestif ini yaitu yang pertama, kita bisa memberikan oksigenasi, di mana pemberian oksigen sebanyak 2-6 liter per menit dapat mengurangi dyspnea dan kelelahan. Selanjutnya kita bisa melakukan atau memberikan posisi semi-fowler, di mana posisi ini bisa membantu ekspansi paru. Yang ketiga yaitu memperbaiki kegiatan dan istirahat, di mana istirahat dan kegiatan dapat diatur sehingga kebutuhan oksigen tidak melebihi suplai oksigen dan mengurangi beban pada jantung. Selanjutnya ambulasi. Nah, ambulasi ini dapat kita lakukan secara perlahan untuk mencegah overloading jantung. Dan yang terakhir itu bisa kita lakukan mempertahankan keseimbangan cairan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you di next video. Bye.